Halo loh, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Sebenarif Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Pak Jokowi sudah kembali ke Solo, tapi tampaknya dia tidak akan segera hilang dari ingatan publik. Bahkan bagi sejumlah scholar, ini munculnya figur seperti Jokowi dalam sejarah Indonesia ini akan menjadi catatan tersendiri. Bahkan mungkin menjadi sebuah studi tentang bagaimana itu semacam perilaku politik dari seorang penguasa ya. Sebelumnya di Tempo itu ada kolom dengan judul Pinocchio Jawa. Sekarang ini muncul lagi tulisan yang sama dari penulis yang sama, judulnya itu Hitler Jawa. Ini menarik sekali bahwa kemudian Pinocchio digandingkan dengan kata Jawa dan Hitler juga digandingkan dengan kata Jawa. Saya sering teringat beberapa kali Anda sebenarnya juga menyinggung kemunculan Jokowi dengan Hitler itu ada banyak kesamaan. Ya, kita hari ini akhirnya memastikan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi telah berakhir. Tetapi kisahnya masih berlanjut. Bahkan saya membaca artikel yang uh, tajam di Tempo ditulis oleh kawan saya, Dr. Sukidi. Dia bahkan menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu semacam Hitler, dan bahkan dipakai istilah Jokowi adalah Hitler Jawa. Dan semua kita mungkin menganggap bahwa istilah-istilah yang ditempelkan pada Pak Jokowi, Hitler Jawa, Raja Jawa, Man of Contradiction, macam-macam itu akan menjadi kisah di dalam sejarah demokrasi kita. Dengan sangat teliti, Sukidi menerangkan bahwa Hitler juga lahir dari proses demokrasi, demikian juga Jokowi. Hitler kemudian merusak demokrasi, demikian juga Jokowi. Jadi sebetulnya kita punya kenangan terhadap Jokowi setara dengan kenangan terhadap Hitler. Dan Dr. Sukidi bahkan menyebutnya dengan cara yang telak bahwa Hitler dan Jokowi adalah two teachers of evil, dua guru kejahatan. Dan mungkin itu yang akan orang ingat tentang Pak Jokowi, karena netizen mengingat terus bagaimana kemampuan Jokowi untuk berbohong, bagaimana kemampuan Jokowi untuk menyelundupkan kepentingan dinastinya melalui sistem konstitusi. Tapi itu semua akan jadi semacam bahan pembicaraan sejarah. Kita masuk pada satu pletora baru untuk membayangkan apa yang harus dilakukan oleh Prabowo untuk memperbaiki institusi demokrasi yang dirusak oleh Pak Jokowi. Tentu Ibu Mega adalah sosok yang paling merasa kecewa atau bahkan merasa dikhianati oleh Jokowi yang dibesarkan oleh PDIP. Ibu Mega tentu tidak mungkin menuntut sesuatu melebihi kapasitas dia untuk memahami bagaimana mungkin seseorang yang dibesarkan dalam partai PDIP Perjuangan akhirnya merusak PDIP Perjuangan sekaligus merusak demokrasi. Kan itu dalil yang akan diingat dari Pak Jokowi. Tapi oke, kita mungkin mulai memikirkan bagaimana ke depan untuk menghalangi mereka yang tiba dengan proses demokratis tapi berubah menjadi tiran. Pak Prabowo ketika menyampaikan pidato setelah pengucapan sumpah jabatan menggunakan diksi yang jelas dan kita sebenarnya kalau menyimak itu secara detail ya bisa diartikan bahwa secara diametral sesungguhnya kebijakan Prabowo itu akan sangat berbeda dengan kebijakan Jokowi. Tapi melihat kabinetnya yang isinya penuh dengan orang-orang Jokowi, banyak yang bertanya-tanya bagaimana Pak Prabowo akan memulai wujudkan gagasannya yang secara sederhana dia ingin menggunakan APBN dan tentu saja sumber daya alam itu untuk sepenuhnya mensejahterakan rakyat sebagaimana amanah konstitusi. Tentu ada kehati-hatian untuk membandingkan kondisi sosioekonomi di era Hitler yang memungkinkan Hitler tampil sebagai seorang dewa penyelamat dari krisis kepercayaan diri rakyat Jerman yang berkali-kali dikalahkan oleh lawan-lawannya di dalam beberapa peperangan di Eropa. Lalu ada krisis ekonomi,
di awal tahun 30-an dan kemudian masuk di dalam frustrasi itu. Kita mungkin bisa mencoba untuk memparalelkan kondisi itu di dalam situasi blok historis Indonesia hari ini yang juga mengalami krisis ekonomi, saling tidak percaya atau saling mengintip lawan politik dengan sentimen dan kemudian menumbuhkan semacam dendam ideologis atau dendam-dendam yang sifatnya kultural. Jadi situasi kita yang boleh kita sebut situasi anomi hari ini juga potensial untuk menjadi chaos lalu diselesaikan dengan politik stabilitas atau politik yang sifatnya otoritarian. Kan sejarah selalu mengingatkan bahwa kondisi-kondisi sosiologis bisa tumbuh bahkan di dalam keadaan yang paralel dengan situasi di masa lalu, tetapi di dalam pertimbangan yang kontemporer. Atau kita boleh terangkan bahwa seseorang bisa juga muncul menjadi otoriter karena kondisi-kondisi sosiologis menyediakan wahana dan momentum untuk itu. Nah, Hitler tiba dalam kondisi sosiologis di mana diperlukan semacam jagoan atau penyelamat bangsa. Itu juga bisa berlangsung di kita tuh. Tetapi kita ingin halangi itu dengan memulai memperlihatkan atau memberi peringatan pada pemerintahan yang baru supaya dimensi kemanusiaan yang adil dan beradab, dimensi keadilan sosial dari Pancasila itu yang dikemukakan tuh. Jadi kalau Pak Prabowo mulai dengan dalil bahwa dia akan berbuat banyak untuk rakyat, maka itu artinya fasilitas-fasilitas ekonomi harus menghasilkan kemakmuran bagi rakyat. Itu berarti regulasi-regulasi yang berupaya untuk menghalangi rakyat memetik sendiri hasil-hasil bumi dia, termasuk tambang-tambang rakyat itu harusnya diberikan perlindungan, bukan justru digusur tuh. Nah, ini yang akan kita nilai mungkin hari-hari ini, apakah arah pemerintahan Pak Prabowo betul-betul akan sejajar dengan apa yang dia ucapkan, dia pidatokan di awal pemerintahan ini, bahwa dia akan bekerja untuk rakyat dan kedaulatan rakyat itu adalah harkat tertinggi dalam politik. Mudah-mudahan itu bisa kita temukan di dalam pidato-pidato berikutnya dan di dalam polisi-polisi berikutnya. Kalau kita lihat Jokowi ini sangat jelas dia masih akan memainkan peran seperti ketika dia masih menjadi presiden. Ini kan orang yang selalu butuh panggung begitu ya. Jadi saya kira tidak otomatis begitu dia pulang ke Solo, dia juga akan meninggalkan kebiasaannya tampil di muka publik, dilulukan oleh massa dan sebagainya. Dan itu terlihat ya ketika kemarin dia kembali ke Solo. Dia mengaku terkejut ketika kembali ke Solo masih dilulukan oleh massa, padahal kan ini masa ini kan orang yang dikerahkan gitu, dan ini ya bagian dari instruksinya sendiri gitu. Ya, dalam 1 minggu ini pasti sisa-sisa euforia yang direkayasa untuk memuliakan Pak Jokowi. Karena tiba-tiba Pak Jokowi merasa heran atau kaget atau kagum bahwa dia disambut meriah sekali di Solo, dan kita tahu bahwa itu adalah mobilisasi. Jadi situasi euforia itu mungkin masih akan direkayasa oleh tim sorak-sorai dari mantan Presiden Jokowi. Tapi itu segera akan berakhir karena tidak mungkin kondisi itu dipertahankan di dalam keadaan kesulitan ekonomi. Gak mungkin masih memobilisasi guru ASN se-Jawa Tengah atau Solo untuk memuliakan beliau tuh. Tidak mungkin profesional-profesional itu masih bisa diarahkan oleh direktur BUMN untuk memasang baliho gede-gede tentang penyambutan atau terima kasih pada Jokowi. Itu sudah selesai. Jadi pesta sudah selesai dan kita masuk pada episode baru politik Indonesia. Walaupun orang tetap melihat bahwa kalau dikatakan antek Jokowi agak kasar mungkin, akan dilihat bahwa anak buah Jokowi masih ada dalam kabinet Pak Prabowo, dan kita mau tunggu siasat apa yang bisa diarahkan oleh Pak Prabowo pada anak buah Jokowi supaya konsentrasi menangani kesulitan ekonomi betul-betul bisa dijadikan prioritas dan bukan lagi mengingat-ingat apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi pemutusan memori itu pasti harus dilakukan supaya ada kejujuran dalam politik bahwa Jokowi itu
memang tidak berhasil mendirikan demokrasi, tidak berhasil menunjukkan prestasi di bidang pencerdasan kehidupan bangsa seperti perintah konstitusi, tidak berhasil memelihara fakir miskin seperti arahan yang diperlukan, dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi sekali lagi beban psikologi atau psikososial Pak Prabowo tentu harus dia atasi dengan cara yang elegan, karena keinginan untuk tidak mempersoalkan Jokowi setelah dia lengser mungkin itu jadi semacam gentleman agreement antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi sejarah itu punya cara sendiri untuk meminta pertanggungjawaban dari seseorang yang oleh sejarah dianggap merusak demokrasi, dan itu adalah pertanggungjawaban peradaban supaya ada pelajaran. Tetapi kita tunggu juga bagaimana konsolidasi kekuasaan Pak Prabowo menjadi solid, karena mensolidkan 100 orang di kabinet itu butuh kapasitas, bukan sekedar kapasitas konseptual tapi kapasitas emosional, karena harus merapikan satu jumlah yang besar supaya ada di dalam barisan yang satu komando, dan itu agak berat karena partai-partai yang ada di dalam kabinet itu tentu punya agenda terselubung juga masing-masing. Saya kira kalau toh Pak Jokowi tetap mencoba membuat panggung sendiri, tapi kita bisa pastikan bahwa sorotan kamera itu akan mulai tertuju kepada Pak Prabowo dan kabinetnya. Ini menarik, menanti bagaimana Pak Prabowo mengelola kabinetnya. Tetapi satu sisi juga kita menarik bagaimana kita akan mendapati suatu fenomena yang menurut kita sebenarnya cukup aneh, bahwa ada seorang presiden yang sudah lengser dari jabatannya, tapi dia masih terus ingin dielu-elukan seperti Jokowi. Dalam 100 hari ke depan seperti biasa akan ada semacam proyek-proyek atau program yang diunggulkan yang akan diperlihatkan oleh kabinet Pak Prabowo. Dan dalam 100 hari ke depan juga orang akan melihat gerak-gerik politik dari Pak Jokowi, yang pasti akan memantau dari jauh, karena di dalam kabinet Pak Prabowo ada banyak orang yang masih die hard percaya pada Jokowi, terutama tentu Wakil Presiden Pak Gibran. Jadi relasi antara Jokowi dan Prabowo masih akan berlangsung sampai akhirnya, kalau kita bikin semacam kalkulasi, setelah 100 hari mesti ada keputusan dari Pak Prabowo masih mengadopsi cara berpikir politik Jokowi, dengan konsekuensi bahwa kultur politik Jokowi itu yang disebut cawe-cawe itu masih akan diperlihatkan oleh pemerintah hari ini. Kan itu yang harusnya dijadikan pedoman, mau menghentikan politik cawe-cawe dalam banyak bentuknya, atau mau masuk di dalam profesionalisme politik modern, yaitu hanya mengandalkan pikiran yang dipertengkarkan, tidak lagi memakai cara-cara untuk favoritisme, menaruh orang hanya atas dasar kedekatan kultural atau kedekatan emosional, apalagi kalau itu kedekatan keluarga. Jadi meritokrasi dari, atau sifat meritokrasi dari kabinet Pak Prabowo ini akan dinilai dalam 100 hari ke depan. Juga orang akan mulai melihat misalnya siapa yang sebetulnya hanya ditanamkan di situ oleh partainya tanpa punya kapasitas untuk memimpin sebuah kementerian. Dan posisi-posisi itu tentu tidak mungkin lagi diubah, kalaupun diubah nanti partainya akan nuntut orang yang sama. Dan kita mulai melihat bagaimana publik bereaksi atau pasar bereaksi terhadap komposisi kabinet ini. Jadi ada waktu, masih cukup banyak, 100 hari ke depan. Kendati dalam 100 hari itu tanda-tanda awal akan diperlihatkan dalam minggu-minggu ini. Kan akan ada sidang kabinet pertama, lalu orang mulai mengikuti apa sebetulnya yang hendak dicapai sebagai sasaran dari kabinet ini. Apa yang akan diprioritaskan adalah ekonomi rakyat, atau seperti biasa adalah ekonomi yang memungkinkan oligarki itu beternak kembali modal. Jadi hal-hal yang menyangkut sebetulnya keadilan sosial akan ada di headline, dan pers tentu dan mahasiswa terutama akan terus memantau apakah gerak-gerik atau postur kabinetnya Pak Prabowo itu mengarah pada penghargaan human dignity, atau sibuk untuk mulai dengan proposal-proposal
yang akan memberatkan APBN kan. Proposal-proposal politik pasti udah mulai diaduk oleh menteri-menteri yang datang dari partai-partai politik. Jadi sekali lagi kita sekedar menunggu sambil percaya bahwa demokrasi tetap harus diawasi dari luar. Nah itu pentingnya oposisi. Bahkan oposisi tanpa portofolio itu adalah oposisi juga tuh. Nah itu yang saya kira akan diucapkan oleh mahasiswa, oleh buruh, atau ditagih oleh para guru besar. Jadi kita tunggu momen ketika value dan ethics kembali jadi tagihan politik bagi rejim yang baru. Salam akal sehat. Salam akal sehat.